Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya kalian udah pada absen di portal kan? Sehat-sehat semua ya, mudah-mudahan. Amin. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri, Ibu namanya Mutia Miranda Aulia. Jadi di dua sistem itu dosennya dosen matematikanya ada 2, Ibu dan Pak Irfan. Untuk yang kelas C dengan Ibu ya. Jadi bukan semuanya dengan Pak Irfan. Oke, kita masuk ke kontrak kuliah. Peraturan pertama itu kalian harus berpakaian rapi. Jadi misalnya nanti ketemu dengan Ibu lagi di mata kuliah yang lain, misalnya kita ada kesempatan untuk tatap muka, kalian harus berpakaian rapi, tidak memakai kaos oblong. Misalnya pun nanti kita akan Zoom juga, harus pakaian yang rapi ya, walaupun kan di rumah harus pakaian yang sopan. Terus harus ada buku catatan. Jadi yang penting-penting kalian catat, yang kalian rasa perlu kalian catat. Sewaktu saya lagi menerangkan, baik di kelas online maupun offline, harus kalian diam ya. Nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Terus bonus nilai dapat diberikan bagi yang kehadirannya full dan mempunyai etika yang baik. Anak dual system itu etikanya juga dinilai, sopan santunnya dinilai, kerapiannya juga dinilai. Jadi nggak hanya dari akademisnya aja, tapi etika juga dinilai. Itu yang harus kalian ingat. Ya, mau di kelas, di Zoom, di grup, di WA itu harus punya etika ya. Terus bobot penilaian. Tugas dan kuis itu 20%, absen 10%, UAS 50%, UTS 20%. Jadi kalian lihat di sini UAS 50%. Usahakan semua nilai kalian bagus-bagus di UTS dan di UAS. Tapi di UAS haruslah kalian mati-matian ya, karena 50% itu sangat besar. Absen 10%, kecil ya. Cuman kalau kalian 1 hari aja nggak hadir, kalian tuh udah dapat surat peringatan. Kalian telat aja pun harusnya dicatat berapa keterlambatan kalian. Jadi kalau kalian nggak hadir, sama aja itu pasti dapat nilai E. Ya, ingat anak dual system itu nilai E langsung DO, nggak bisa lagi diselamatkan. Kalau nilai D hanya berapa SKS, yang boleh maksimal 4 SKS. Kalau lebih dari 4 SKS itu pasti di DO. Oke. Terus nilai D kalian itu nggak bisa kan ulang. Jadi misalnya tuh nanti kalian matematika nih dapat D. Semester ganjil berikutnya nanti saya ulang lah sama adik kelas, nggak bisa. Jadi nilai D kalian tuh dibawa mati, dibawa ditranskrip terus. Jadi usahakan belajar bagus-bagus ya, jangan sampai dapat nilai D atau E. Oke, komting. Komting tugasnya itu membantu saya untuk menyiapkan kebutuhan dalam mengajar. Kalau misalnya waktu di tatap muka langsung atau offline, itu biasanya tuh kayak nyiapin papan tulis harus sudah bersih, Infokus harus sudah hidup. Jadi dosen masuk udah tinggal dipakai kelasnya, dilihat gitu kawan-kawannya itu udah datang atau belum. Kalau belum ditanya, jadi bisa infokan ke dosennya. Terus juga memberikan info-info terbaru dengan dosen. Kalau nanti di tatap muka pun komting tugasnya menyuruh atau memilih temannya membacakan memimpin doa waktu sebelum masuk kelas. Oke. Terus komting itu tugasnya bukan menghapus papan tulis pasang fokus ya, tapi dia tuh berhak untuk menyuruh teman-temannya, kamu ya tolong pasang fokus. Jadi bukan dia yang ngerjakan, tapi dia yang memilih siapa yang membantu hari ini untuk menyiapkan kelas. Oke. Jadi bukan komting yang kerjain semua ya. Kita masuk ke materi perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan yang tadi sudah saya jabarin dan pendahuluan. Nanti kita akan belajar aljabar yang di sini
tentang yang kita belajar tuh tentang bilangan dulu, yang nanti baru juga masuk ke aljabar. Terus geometri ruang, pengukuran tak langsung, persamaan linear, grafik fungsi, limit fungsi, fungsi diferensial, dan integral tak lentur. Terus kenapa sih kalian harus belajar matematika lagi? Atau SMA, SD, SMP, dan belajar semua kan matematika. Di sini matematika di kuliah ini nanti pengaplikasian yang berbeda. Jadi pasti kan pikir, matematika lagi bosan gitu kan. Tapi matematika tuh pasti seru kalau memang seru dan pasti akan dibutuhkan nanti untuk pelajaran yang lain. Oke. Masuk ke aljabar yang ke anaknya itu, saya tuh turunan tuh yang bilangan. Jadi bilangan itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Jadi suatu bilangan itu disebut dengan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Angka 0 ditemukan sehingga bisa membuat angka itu lebih banyak. Jadi jadi 1000, 100, 1 juta, 1 miliar, karena ditemukannya angka 0. Yang pertama itu angka 1 sampai 9 doang. Oke. Ada bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan apa lagi? Bilangan desimal. Pasti kalian udah belajar tuh waktu di SMA. Terus ada juga membandingkan bilangan. Jadi angka 8 lebih besar dari 7, 1000 lebih besar dari 10, seperti itu. Ya kan, ada juga menyamakan bilangan. Itu gampang ya, ini hanya teori-teori aja. Terus juga ada membulatkan bilangan ke bilangan terdekat. Misalnya kayak 4,5, pasti kita bulatkan ke 5. Kalau 4,3 kita bulatkan ke 4. Ya kan? Jadi 4,5 itu batasnya. Kalau dia di belakang komanya 4, 3, 2, 1, itu berarti kekecil, ke 4 berarti. Kalau di 4,6 berarti ke 5. Bisa ya, gampang ya. Oke, pengukuran itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar, pangkat, logaritma, dan skala. Ya, seperti yang biasa kalian pelajari. Kita masuk ke penjumlahan. Penjumlahan tuh harus sejenis. Syaratnya itu harus sejenis. Jadi, A ditambah A sama dengan 2A. Ingat aja, ayam ditambah ayam sama dengan 2 ayam. A ditambah 5A sama dengan 6A. A ditambah ayam ditambah 5 ayam sama dengan 6 ayam. Ingat, A di sini aku nggak terekam nggak ya? Nggak terekam ya, udah oke ya. A di sini ada angka satunya, A ditambah 5A sama dengan 6A. Oke. Kalau dia nggak sejenis seperti A ditambah B sama dengan A ditambah B, nggak bisa dijumlahin. Kayak seperti ayam ditambah bebek sama dengan ayam ditambah bebek, ya. Jadi nggak bisa dijumlahin. Ada juga sifat-sifat penjumlahan, ada sifat tertutup, A ditambah B sama dengan C, selama C adalah anggota B, misalnya. Terus ada sifat komutatif, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Terus ada A ditambah buka kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Itu namanya sifat asosiatif. Hasilnya pasti sama, ya. Itu sifat-sifatnya. Terus kalau tes penjumlahan itu dia semua bilangan ditambahkan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi A ditambah 0 sama dengan A. Oke, ada sifat inverse, sifat lawannya. Jadi misalnya bilangan tersebut ditambah dengan bilangan inversnya, hasilnya harus 0. Jadi A ditambah minus A sama dengan 0. A dikurang A sama dengan 0. Sama juga ya. Oke, pengurangan juga sama seperti penjumlahan, nggak ada bedanya. Terus kita masuk ke perkalian. Perkalian itu misalnya A dikali B sama dengan AB. Digabung. A dikali A sama dengan A kuadrat. A dikali AB dikali A sama dengan A kuadrat kali B. Ya, tinggal yang sama dipangkatkan kedua kali B. Gitu ya. Kalau A dikali minus B, hasilnya minus AB. Ingat ya, tanda positif dikali negatif, hasilnya negatif. Contohnya seperti 4 kali minus 5 sama dengan minus 20. Oke. Terus
minus A dikali B sama dengan minus AB. Ya, ini B ini positif tandanya. Negatif kali positif hasilnya negatif. A dikali B hasilnya AB. Enggak ya, negatif kali positif hasilnya negatif. Positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Contohnya minus 3 dikali 6 sama dengan minus 18. Nah, seperti ini. Minus A dikali minus B sama dengan AB. Kenapa? Karena negatif kali negatif sama dengan positif. Contohnya minus 5 dikali minus 2, tandanya jadi positif sama dengan 10. Ingat perkalian, semua yang dikalikan dengan 0, hasilnya dengan 0. Minus 1 juta pun dikalikan dengan 0, hasilnya pasti 0. Ya, ingat, semua yang dikalikan dengan 0, hasilnya pasti 0. Sifat perkalian ada integral. Jadi setiap yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan angka itu sendiri. Contohnya A dikali 1 sama dengan A. Sifat komutatif, A dikali B sama dengan B dikali A. Asosiatif juga kayak gitu ya, sama seperti penjumlahan. Oke, untuk pembagian yang beda itu paling semua yang dibagi dengan 0 hasilnya tak terhingga. Ya, terus kita masuk ke pangkat rasional. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Itu kalian ingat ya. Kalau semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0, semua yang dibagi dengan 0 hasilnya tak terhingga, semua yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. A pangkat minus N atau pangkat N. A pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Sifat-sifatnya. A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Kalau dia dibagi jadi A pangkat P kurang Q. Kalau pangkat dipangkatkan seperti A pangkat P, pangkat lagi Q sama dengan A pangkat P kali Q. A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Bisa dipisah ya. Itu juga kalau pembagian. Jadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Bisa ya, pangkat rasional. Bentuk akar. Akar itu adalah pangkat pecahan. Ingat ya. Jadi itu pangkat pecahan itu bisa adalah bentuk akar. Jadi seperti A pangkat 1 per N. Ini berarti akar pangkat N dari A. A-nya pangkat 1. 1 di sini nggak ditulis. Ya. A pangkat M per N. Berarti akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, pangkatnya yang di atas. Yang AKM ini akarnya tuh yang di bawah. Akar itu ialah pangkat pecahan. Oke. Ini operasi aljabar. A akar C ditambah B akar C jadinya bisa hukumnya asosiatif ya. Jadi C-nya dikeluarkan jadi A tambah B. Karena sama-sama punya C. Tapi A tambah B nggak bisa dijumlahin. Dan kadang nggak sejenis. Sama juga dengan A akar C dikurang B akar C, A dikurang akar B-nya nggak bisa dijumlahkan karena nggak sejenis, C-nya dikeluarkan. Kalau akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Akar A tambah akar B sama dengan akar A tambah B ditambah 2 akar B. Ini pasti dikodekan dulu, jadi seperti ini. Oke. Merasionalkan bentuk akar. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada suatu bentuk pecahan yang di penyebutnya berbentuk akar, itu nggak boleh. Itu harus kalian usahakan penyebutnya itu tidak boleh dalam bentuk akar. Jadi seperti contohnya ini A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B. Akar B per akar B ini sama dengan 1. Jadi nggak akan mengganggu nilai. Pasti nilai A per akar B, A per akar B sama dengan akar B per B. Ini pasti sama. Oke, jadi ini sama dengan 1 kan. Akar B dibagi akar B sama dengan 1. A dikali akar B, A akar B. Akar B dikali akar B, akarnya hilang jadi B. Kenapa? Karena akar B dikali akar B sama dengan akar B kuadrat. B kuadrat itu berarti kan ini B pangkat 2 per 2. 2 per 2 itu sama dengan 1, makanya jadi B, akarnya hilang. Kalau akar nggak ditulis di sini NK atau 3K, berarti di sini dia 2. Ya. Akar pangkat 2 dari B.
tapi nggak ditulis ya kalau pangkat 2. Oke, kita lanjut untuk yang C. Misalnya kalian ketemu penyebutnya nih, ada akar B-nya Bu, kayak mana? Harus kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi C per A tambah akar B, dikalikan akar sekawannya A dikurang akar B per A dikurang akar B. Ini sama dengan 1 ya, jadi nggak ganggu nilai. Kurang-kurang. Ini kenapa kurang? Itulah akar sekawan. Kalau di sini dia positif, di sini dia harus negatif. Supaya hasilnya nggak ada akar lagi di penyebutnya. Oke, tinggal dikalikan aja. Sama juga seperti yang C. C per akar A ditambah akar B. Akar sekawannya apa, Bu? Akar A dikurang akar B. Oke, bisa ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh WA Ibu. Terus masuk ke logaritma. Kebalikan dari pangkat ialah logaritma. Jadi kalau misalnya dia log A sama dengan X, jika G pangkat X sama dengan A. Jadi kalau misalnya kalian biar gampang, gini aja. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya kan? 2 log 8 sama dengan 3. Dari mana 3-nya, Bu? Dari sini. 2 log 8 itu kan 2 pangkat 3, ya kan? 2 kali 2 kali 2. 4 kali 2, 8. Jadi 2-nya 3 kali, jadi 2 pangkat 3. 2 log 2 ini sama dengan 1. Makanya hasilnya 3. Bisa ya. Jadi, kalau misalkan yang mana ya? 2-nya yang di sini atau yang di sini ya? Ingat aja, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 didok 8 sama dengan 3. Ya, biar gampang. Terus ada juga sifat-sifat logaritma. Kayak ini. G log A dikali B sama dengan G log A ditambah G log B. Jadi kalau dia kali jadi bisa diubah jadi penyebelahan. Kalau dia pembagian, G log A per B bisa jadi kurang. Kalau dia pangkat nih, G log A pangkat N, N-nya ini bisa ditaruh ke depan, N dikali G log A. Kalau pembagian, jadi log A per log G. Ini B-nya boleh dihilangkan. Oke. Ini sama juga. Ya, tinggal turuninnya aja. Bisa ya, terus G, pangkat G log A sama dengan A. Terus kalian pasti lihat nanti ada 10. 2,5 dikali 10 pangkat 3, 0,35 dikali 10 pangkat 4. Nah, itu bisa kalian ubah caranya seperti ini. Misalnya nih, ubahlah 57,3 ke dalam bentuk 10 pangkat 2, 100 ya. Dari soal, maka hal yang harus kita lakukan, kita ubah dulu ini 57,3 ini kita kalikan 100 sama 100. Ini kan nggak ngubah nilai kan? 100 per 100 ini kan sama dengan 1. Dah. Jadi 100 ini sama dengan 10 pangkat 2. 100 yang ini dibagikan ke 57,3. Jadi 0,573 dikali 10 pangkat 2. Gampangnya harus dikalikan dengan yang misalnya 10 pangkat 2 berarti 100 per 100. Kalau 10 pangkat 3, 1000 per 1000. Bisa ya? Sama tuh hasilnya, nilainya sama. Skala. Jadi untuk mencari skala, ingat aja rumusnya, tinggi pada gambar dibagi dengan tinggi yang sebenarnya, ya. Pasti dari SMA udah belajar nih. Ini latihan. Berapakah banyak tablet yang harus diisi oleh apoteker jika ilustrasinya sebagai gambar? Jadi ini katanya tabelnya 2 tablet 3 kali sehari selama 14 hari. Tinggalkan aja 2 dikali 3 dikali 14. Oke, dapatnya berapa tuh? 6 kali 14, 84 ya. Terus jika dalam 1 kilo minyak kelapa sawit mengandung 17 gram lemak, berapa kilo lemak yang terkandung dalam 1 tangki timbun yang bermuatan 40 ton? Jadi ini cuma konversi. 1 kilo 17 gram lemak. 40 ton berarti 40.000 kilo. Berarti 40.000 kilo 40.000 kilo, ya kan, dikali dengan 17, berapa itu, gitu, 40.000 kilo dikali 17, berapa ya, nolnya ada 482, 680 ya, 680 gitu. Yang ini coba kalian kerjakan, nanti kalau misalnya ada masalah bisa WA Ibu ya.
Ini juga tinggal hitung skalanya aja. Terus tugas dikumpul ke email Ibu dengan subjek tugas matematika nama NIM. Oke, waktunya batas akhirnya itu jam terakhir kuliah kita hari ini. Jadi kalau misalnya kita nanti habis jam 9.40, itulah batas akhirnya. Lalu dari situ nggak Ibu terima lagi. Oke, tugasnya yang kalian kirim yang ini, yang jarak kota A ke kota B, terus sebuah pabrik kelapa sawit akan dibuat di ruang kontrol, gini-gini ya. Yang ini tugasnya yang dikumpul. Yang latihan, kalau ada yang nggak tahu tanya Ibu. Kalau yang tugas dikumpulnya, yang tugas ini yang dikumpul ke email Ibu ya. Yang ini kan gampang-gampang ya. Oke, kita lanjut lagi ke geometri ya. Geometri. Oh, jauh nih. Geometri. Geometri sebagai salah satu sistem matematika. Di dalamnya memiliki banyak konsep angka. Jadi intinya geometri itu adalah suatu sistem gitu ya. Jadi asal mula itu dari titik. Titik itu membentuk garis. Ya, garis bisa melalui, bisa diantara. Ada yang menghubungkan melalui titik yang berbeda dapat satu garis. Ada juga dua titik yang berbeda. Jadi yang menghubungkan titik A dan B ini adalah disebut dengan garis. Jadi ruasnya itu ruas AB. Titiknya titik A dan B. Pernahkah Anda lihat rel kereta api? Nah, rel kereta api ini gimana bentuknya? Pasti dia nggak pernah ketemu kan? Yang rel yang ini dan yang ini pasti nggak akan ketemu. Kalau ketemu, kereta apinya bisa kecelakaan, ya kan, bisa jatuh. Jadi dua garis ini pasti membentuk sejajar, nggak akan pernah bertemu. Jarak dari sini ke sini pasti selalu sama. Oke, itulah garis sejajar. Jadi ada garis sejajar seperti yang A ini, garis A dan garis H ini adalah yang garis sejajar. Untuk garis M dan K adalah garis yang berpotongan di titik P. Oke, selain membentuk garis sejajar dan garis berpotongan, garis juga membentuk sudut ya seperti ini. Garis A dan garis B membentuk sudut AOB atau BOA. Ya, bisa ditulis sudut AOB atau BOA, cara bacanya seperti itu. Ada juga sudut suplemen atau pelurus. Ada juga sudut kongruen. Nah, ini adalah sudut siku-siku karena dia membentuk siku-siku. Sudut yang ini siku-siku, yang ini juga siku-siku. Caranya berapa sudut siku-siku? 90 derajat. Kayak di tiang bendera itu pasti membentuk sudut siku-siku, harus tegak lurus, ya kan? Yang ada kehidupan sehari-hari. Garis itu ada yang garis horizontal, garis vertikal. Jadi garis-garis itu vertikal dan horizontal itulah yang membentuk sudut siku-siku yang tegak lurus. Oke, kalau dijumlahkan sudut bisa ya, sudut BOB bisa dijumlahkan dengan sudut BOA. Misalnya di sini dibikin A, sudutnya A, di sini B, jadi sudut AOC sama dengan sudut A ditambah B. Sudut juga bisa dikurangin, juga ada sudut bertolak belakang, AOB bertolak belakang dengan sudut COD ya, atau BOA BOC bertolak belakang dengan BOA, bisa gitu juga ya. Satu putaran membentuk satu lingkaran misalnya 360 derajat, satu putaran penuh. Ya, kalau dia garis lurus 180.
Oke, kalau di siku-siku misalnya 90 derajat. Seperempat dikali 360. Ada sudut lancip lebih kecil dari 90, sudut tumpul lebih besar dari 90, dan lebih kecil dari 180. Ada sudut refleks lebih besar dari 180. Baru ini penghubungan sudut dengan jam. Jadi ada jarum panjang, jarum pendek, jarum detik. Jarum pendek jam membuat satu putaran penuh dalam 12 jam. Jadi kalau jam 1 angka 12 ini 30, 2 ke 1 ini 30, jadi stepnya ini 30. Oke, contoh soal misalnya nih, jam 1.15, berapa sih sudutnya? Jadi kita lihat dulu nih, 3 ke 12, 3 ke 12 ini berarti 12 ke 1, 30. 1 ke 2, 30, 2 ke 3, 30. Kan? Jadi ada 1, 2, 3. 3 dikali 30. Dikurang 1, 15 per 60. 15 dibagi 60. 1 jam 1 per 15 dibagi 60. Dikali 30. Oke, karena ini kan ya semuanya per 30. 15 per 60 sama dengan seperempat. 3 dikali 30, 90. Seperempat, 1 per 4 sama dengan 5 per 4 dikali 30, hasilnya 37,5. Dan dapatnya ini deh, 52,5 derajat. Jadi 1 lewat 15 besarnya 52,5. Kalau 2.30, ayo berapa? Jam 2.30. Caranya gitu juga. Jadi, nih, kita tarik garis lurus. Kan? Ini berarti jam 6 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 30, 180. Yang ini 2, 30 per 60. 2, 30 per 60. Dikali 30. Kalau 30 itu yang dari sini ya. Jadi 2 setengah dikali 30. Jadi 5 per 2 dikali 30. Ya kan? 15 kali 5, 75. Dapatlah 105. Gampang ya? Kalau kayak gini Bu, kayak mana? Nah, kalau kayak gini, kita ambil garisnya, kalau untuk yang jam 5.45, kita ambil garis yang ini. Ini sudutnya berapa? Bukan 90 ya. Ini sudutnya ada berapa? Berarti kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 30. Oh, 70 sudutnya yang besar kan sebesar ini. Yang ini 90, yang ini 270. Jam 5.45, berarti 5.45 dibagi 60. 5, 3 per 4 dikali 30. Gampang ya? Jadi hasilnya 97,5 derajat. Bisa ya untuk jam. Pokoknya jamnya berapa? 5.45, 5.45, 4.60. Sifat sudut lainnya ada garis sejajar, garis berpasangan sudah kita bahas, ada garis transversal. Dia ada beberapa garis. Dia membentuk sudut-sudut yang banyak. Setelah kurva itu mulai dari satu titik, kemudian dibuat jalur dengan arti sampai pada satu titik yang lain. Jadi kayak titik ketemu satu titik lagi, seperti itu ya, kurva titik asal. Ada kurva sederhana, ada kurva tertutup, ada lingkaran termasuk dengan kurva, ada poligon beraturan, ada poligon yang memiliki tiga sisi disebut dengan segitiga. Oke, besar sudutnya 180, ada alasnya, ada tingginya. Jenis segitiga ada segitiga sembarang, sama kaki, dan segitiga siku-siku. Kita tahu ya. Ini segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Menghitung keliling segitiga tinggal kalikan aja keliling ya, berarti A ditambah B ditambah C. Gampang ya. Kalau luasnya setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi bangun itu ada banyak yang dari segitiga. Dari dua segitiga menjadi kejar genjang. Ini dari dua segitiga bisa menjadi layang-layang. Ini bisa jadi trapesium. Ya. Oke, semua itu bisa kita hitung dengan rumus segitiga. Ya. Ada perbandingan luas segitiga. Ya, pasti ada pelajaran di SMA. Luas segitiga ADC, ADC,
dibanding dengan luas BCD, itu dicari dapatnya, ini contoh nih, luas segitiga ABC 1 cm, BD dibanding DC 1/3. Berapa luas ABD dan AC? Nih ya, BD sama dengan 3DC, ya kan, dari perbandingan ini. Jadi BC sama dengan BD tambah DC. BC sama dengan 3DC ditambah DC, sama dengan 4DC. Ya, dari sini. BD sama dengan 3DC. Jadi BD banding BC sama dengan 3 dibanding 4, sama dengan 3/4 BC. Udah dapat BD-nya, dapat BC-nya, udah kita cari, dapatlah perbandingan luasnya 3 dibanding 4. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanya ke Ibu ya. Bisa ya, bisa diikuti ya, gampang ya. Ada poligon 4, contoh poligon 4, trapesium. Nanti Ibu kasih tugas ya untuk yang geometri. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa WA Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.